Halo, selamat pagi, shalom seluruh Bapak Ibu jemaat GBI Asia. Puji syukur dari Tuhan karena pada kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak berada di tempat yang sama, tapi puji Tuhan kita tetap satu iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sedangkan pujian Allah bersama itu. Sahabat hidup
Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anakmu boleh bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar setiap kerinduan kami akan Engkau Tuhan, Kau yang menjawab. Biar setiap puji-pujian kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Mari semangat saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan bangkit serukan nama Yesus. Karena Dia telah bangkit untuk menebus dosa kita semua. Kudus, kau
waktunya kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan angkat pujian bukan dengan barang fana. Dengan emas
saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya kita semua diberkati oleh Tuhan, tetap terjaga, terbangun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman bersama-sama pada pagi hari yang begitu luar biasa ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman pada saat ini, buka akal pikiran hati kami sehingga taburan firman Tuhan ini dapat kami terima di dalam hidup kami, dan itu akan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba Tuhan, keterbatasan hamba mulut, bibir, pikiran, hatiku yang berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai saat ini untuk menjadi penyambung suaramu bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mezbah didirikan dekat Yerusalem, itulah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah kepada raja." Araunah berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah setiap kita mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perikop yang kita baca menceritakan bahwa suatu kali Raja Daud membuat sebuah kesalahan dengan melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam perikop sebelumnya, Raja Daud memerintahkan kepada Yoab untuk segera pergi menjelajahi seluruh tanah Israel untuk mengadakan sensus penduduk. Dan ini dilihat sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang tidak baik di matanya, jahat di mata Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menulahi segenap orang Israel dengan penyakit sampar dan membunuh dalam 3 hari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kurang lebih Alkitab mencatat 70.000 orang Israel. Suatu kondisi yang sangat tragis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya merenungkan saat itu situasi mungkin sangat tidak kondusif. Banyak keratapan di tengah-tengah orang Israel karena banyak orang yang meninggal, saudaraku yang terkasih.
Dikatakan hanya dalam kurun waktu 3 hari, saudaraku, 70.000 orang meninggal. Pastilah ini sangat berdampak yang luar biasa, tidak baiknya dalam perekonomian kerajaan, keamanan kerajaan, ancaman dari bangsa-bangsa sekitar pada saat itu. Karena apa? Orang Israel dalam keadaan lemah, mereka terkena tulah. Tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah kasih Allah, di mana setiap ada penghukuman, Ia senantiasa memberikan kasih karunia-Nya dan pengampunannya kepada umatnya. Wow, ini yang luar biasa. Singkat cerita, melalui Nabi Gad, Tuhan memberi petunjuk kepada Raja Daud agar segera tulah itu berlalu dari antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki agar Raja Daud mendirikan mezbah di dekat Yerusalem, seperti yang sudah disampaikan kepada Nabi Gad. Sebagai apa? Mezbah itu sebagai tempat untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, serta tempat memanggil Tuhan Allah Israel. Setelah mendapat petunjuk Tuhan melalui Nabi Gad, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesegera mungkin Raja Daud bersama orang-orangnya langsung menuju ke tempat yang dikenan oleh Tuhan untuk mendirikan mezbah baginya. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tarik ya peristiwa ini ke zaman sekarang ini, ada sebuah kemiripan yang terjadi, saudaraku yang terkasih, di mana hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang berat dari wabah virus corona yang mengancam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan ini juga sangat berdampak sekali bagi perekonomian, keamanan, bahkan kalau dikatakan seluruh aspek kehidupan setiap kita. Ya, bedanya apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kemarin saya lihat di update korban virus corona di bangsa Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, kurang lebih 700-an, bahkan mungkin hari ini per hari ini udah 800-an ya. Itu dalam waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan ini ya, berjalan 3 bulan. Tetapi kalau kita lihat perbedaannya, waktu di zaman Raja Daud, penyakit sampar itu mengakibatkan 70.000 orang meninggal seketika dalam 3 hari. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan situasi yang terjadi saat ini, kondisi yang sedang terjadi saat ini, ada sebuah kemiripan. Ya, nah Tuhan memerintahkan kepada Raja Daud untuk mendirikan mezbah. Supaya apa? Supaya tulah itu berhenti. Saya sangat tertarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membahas ini. Ada apa dengan mezbah sehingga kekuatannya sangat dahsyat menghentikan tulah yang terjadi di tengah-tengah orang Israel pada saat itu. Dan ini pun akan menjadi pembelajaran bagi kita semua waktu kita menghadapi situasi kondisi saat ini. Ya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan membahas tentang apa itu mezbah. Dalam Perjanjian Lama, mezbah memiliki sejumlah makna alkitabiah. Tetapi pusatnya, perhatikan ini, mezbah memiliki makna, ya, sejumlah makna alkitabiah. Tetapi Bapak Ibu, pusatnya selalu adalah tempat penyembahan. Saya ulangi, ya, bahwa di dalam Perjanjian Lama, mezbah memiliki sejumlah makna alkitabiah. Tetapi pusatnya selalu adalah tempat penyembahan. Di atas mezbah akan ada darah dan korban, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Jadi mezbah itu tempat pengorbanan, dan di mezbah itu juga orang memanggil nama Tuhan. Siapa sih orang pertama kali yang membuat mezbah di muka bumi ini? Mungkin sebagian kita bertanya-tanya. Dan ketika saya melihat ke dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya ada orang yang pertama kali membuat mezbah. Siapa dia? Dia namanya Nuh. Ya, setelah kejadian air bah, mereka terkatung-katung di tengah laut dan akhirnya
surut semua, Nuh boleh keluar dengan keluarganya, maka Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan di atas mezbah itu Nuh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan ketika asapnya naik sampai ke langit, Tuhan mencium itu sebagai bau wangi-wangian, dan akhirnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada hal penting yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa di dalam mezbah akan ada korban dan darah. Dan di dalam mezbah, di mezbah itu sendiri akan ada penyembahan. Di situ orang memanggil nama Tuhan. Dan ketika orang memanggil nama Tuhan, ada korban di atasnya, maka Tuhan datang mengadakan perjanjian. Bapak Ibu boleh perhatikan, setelah Nuh ada Abraham mendirikan mezbah, Tuhan berjanji kepada dia. Ada siapa lagi? Ada Ishak, ada Yakub mendirikan mezbah, Tuhan berjanji kepada dia. Ada siapa lagi? Ada Musa ketika bersama orang-orang Israel di Rafidim, ya. Di situ dikatakan bahwa Musa mendirikan mezbah, Tuhan mencium bau korban yang wangi bagi dia, maka Tuhan datang mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Wow, luar biasa kekuatan mezbah. Mari kita belajar terlebih dahulu tentang mezbah. Ada beberapa makna Alkitabiah dalam Perjanjian Lama tentang mezbah, ya, berhubungan dengan darah korban. Yang pertama, mezbah sebagai monumen. Dalam kitab Kejadian, monumen atau tempat peringatan sering dibuat dalam hadirat Allah. Abraham dan Ishak menandai perjumpaan mereka dengan Tuhan dengan mendirikan mezbah. Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian 12 ayat 8, kemudian di dalam Kejadian 26 ayat 5. Dalam kitab Yosua, orang-orang Ruben mendirikan mezbah tidak untuk mempersembahkan korban, melainkan sebagai persatuan Israel, tubuh peringatan bagi mereka. Bapak Ibu bisa buka di dalam Yosua pasal 22 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mezbah memiliki makna tempat perlindungan. Dengan berpegang pada tanduk-tanduk mezbah, seorang pelarian karena berbuat dosa yang tidak disengaja, kalau spesifikasinya di dalam Alkitab, dia membunuh tetapi tidak sengaja, ya, bisa memperoleh perlindungan. Ketika apa? Ketika dia memegang tanduk-tanduk mezbah. Kecuali kejahatannya adalah membunuh dengan sengaja. Bapak Ibu boleh perhatikan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 8, kemudian di dalam Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-25. Ya, jadi mezbah memiliki makna yang Alkitabiah. Yang pertama bahwa itu adalah monumen tempat peringatan. Yang kedua tempat sebagai tempat perlindungan. Yang ketiga di dalam Yehezkiel pasal 41 ayat 22, Nabi Yehezkiel berbicara tentang mezbah sebagai apa? Meja yang ada di hadirat Allah. Dan hubungan ini diulang dalam Maliaki pasal 1 ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Dalam pengertian ini kita dapat pahami dampak, ya, korban Nuh bagi Tuhan di atas mezbah yang didirikan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ialah ia berkenan. Ini meja sebagai mezbah sebagai meja bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, mezbah sebagai tempat penyembahan itu tidak berubah. Hanya saja korban yang dipersembahkan di atasnya berubah secara total. Di mana dalam surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus adalah korban sempurna, di mana dengan darahnya sendiri ia menyucikan umatnya dari dosa dan membawa umatnya dalam sebuah penyembahan baru dan menjadi jalan untuk menghadap Allah. Hal ini tertuang di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita semua. Kata Yesus kepadanya, waktu Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria, dikatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari penjelasan di atas, ya, kita kembali kepada perikop kita di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Apa yang dapat kita pelajari tentang pentingnya membangun mezbah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mezbah berbicara tentang penyembah. Sekali lagi saya katakan, yang pertama, mezbah berbicara tentang penyembahan. Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan nabi-nabi mulai dari Nuh, setiap kali mereka mendirikan mezbah, mereka memanggil nama Tuhan. Amin. Ada sebuah penyembahan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam penyembahan ada hal yang harus diperhatikan, yaitu keutuhan, kerendahan, dan penyerahan diri. Orang yang setengah hati, tidak memiliki kerendahan hati dan penyerahan diri total, tidak layak di dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berpikir kalau suara kita bagus, jam-jam doa kita tidak bolong, dan kecakapan kita dalam firman itu menjamin kita berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Ya, tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau tidak ada ketulusan hati, kalau tidak ada kerendahan hati, tidak ada penyerahan diri, maka kita tidak layak. Semua itu sia-sia. Semua yang kita lakukan selama ini sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau apa? Tidak ada 3 hal ini. Kenapa Saul tertolak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena dia sombong. Merasa seorang yang diurapi Tuhan, dia seorang raja. Dan ketika dalam perjanjian dengan Samuel, Samuel akan datang mempersembahkan korban. Sebelum mereka pergi berperang, dia merasa kejepit, Samuel belum datang-datang. Akhirnya apa? Dia membakar korban yang seharusnya bukan bagian dia, tetapi itu bagian Samuel. Dan ketika dia membakar itu, dia melakukan kesalahan dan dia tertolak di hadapan Tuhan. Wow, sungguh-sungguh mengerikan. Karena ada kesombongan. Penyembahan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ada mezbah, ada penyembahan di situ, harus ada ketulusan, harus ada kerendahan hati dan penyerahan diri. Ini contoh yang nyata bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum Daud membakar korban di atas mezbah yang didirikan untuk Tuhan, ia terlebih dahulu menyesali perbuatan dosanya, ya, yang melukai hati Tuhan. Dikatakan dalam 2 Samuel, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan apa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Dia menyesali, hatinya hancur. Dia membawa keutuhan hatinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya, ya, dan dia mengakui perbuatannya. Dia katakan buat Tuhan, bangsa ini tidak berdosa, yang berdosa itu saya. Seperti itu. Ada sebuah kerendahan hati, ada sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan. Membuktikan bahwa ia seorang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya buat Tuhan dan memiliki kerendahan hati untuk mengikuti Tuhan serta mentaati firman-Nya.
Ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Masih mengejar penghormatan manusia, melakukan sesuatu yang hanya untuk show dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau taat kepada Tuhan ketika firman-Nya keras, ya. Saya nggak mau mendengarkan teguran orang ketika saya merasa posisi saya benar. Ini contoh-contoh orang-orang yang gak layak di hadapan Tuhan, memiliki kesombongan, memiliki ketinggian hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang seperti ini tidak layak untuk menjadi penyembah Tuhan. Padahal Mesbah itu berbicara tentang penyembahan. Ya, setiap orang datang kepada Tuhan memanggil nama Tuhan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti roh dan kebenaran adalah hidup yang dalam firman Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Roh di sini huruf kecil berbicara tentang roh manusia. Ketika roh kita dipulihkan Tuhan dalam darahnya, maka kita tidak lagi hidup menurut daging dan segala kecemaran, tetapi roh yang sudah diperbarui melalui firman Tuhan. Kita akan menuruti keinginan firman Tuhan. Ini artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa hidup di dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan sekedar tangan terangkat, bukan sekedar mata tertutup, bukan sekedar Bapak Ibu berbicara dalam bahasa roh, bukan. Tetapi roh yang dipulihkan, hidup yang dipulihkan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh dan kebenaran, roh yang diperbarui melalui firman dan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu penyembah yang sejati. Jadi jangan lagi kita jadi orang munafik. Apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Mari tampilkan perbedaan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dalam penjelasan tadi di atas bahwa mesbah dalam meja di hadirat Allah, Maliaki mengatakan tidak boleh membawa roti cemar di atasnya. Harus kudus dan berkenan bagi Tuhan. Membangun mesbah berarti kita sedang membawa penyembahan kepada Tuhan. Maka penting dan melekat di dalam kehidupan kita, hati ini harus keutuhan hati, ketulusan yang kita bawa kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan mau untuk melakukan firman-Nya. Ya, penting ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyerahan diri kepada Tuhan, berbicara mengenai siap Tuhan, saya mau melakukan firman-Nya. Ini penting bagi setiap kita yang mendengarkan firman pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, tidak ada tawar-menawar tentang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh. Firman Tuhan katakan kita ditebus Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengakui bahwa kematian dan kebangkitannya memberikan penebusan di dalam hidupmu, maka tidak ada lagi tawar-menawar. Engkau tidak hidup di dalam roh dan tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak ada lagi tawar-menawar di dalamnya. Engkau harus hidup di dalam roh. Engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang akan menjadi penyembahan yang sejati bagi Tuhan. Kau akan layak memanggil nama Tuhan dan Dia akan menjawab, ini aku anakku. Haleluya. Amin. Jadi sekali lagi, yang pertama berbicara tentang mesbah adalah berbicara tentang penyembahan. Di dalam sebuah penyembahan harus ada ketulusan, keutuhan hati kita. Enggak boleh bercabang pikiran kita. Kalau engkau masih berpikir tentang duniawi, engkau masih berpikir tentang dosa, engkau tidak layak. Engkau masih berpikir tentang kenikmatan, kedaginganmu, engkau tidak layak. Harus utuh hati kita bawa kepada Tuhan. Harus ada kerendahan hati. Kita katakan buat Tuhan, Tuhan inilah hidup saya. Tuhan, apa mau Tuhan dengan semua yang terjadi? Saya gak mau menyalahkan orang, itu saya.
dan taat buat firman, penyerahan diri seutuhnya buat Tuhan, itu yang berkenan bagi dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita pelajari pada saat ini, ya, berbicara tentang mesbah Tuhan. Tadi yang pertama adalah berbicara tentang penyembahan. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang mesbah, di atas mesbah akan selalu tersedia korban dan darah. Amin. Amin. Ketika Daud sampai ke tempat yang ditunjuk Tuhan, maka sang pemilik tanah mau memberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada Daud. Tetapi Daud menolak, ya, dan membayar harga sepenuhnya untuk sang pemilik tanah. Korban berbicara tentang harga yang harus dibayar. Daud membayar harga penuh supaya korbannya berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang menimpai Israel segera berhenti. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dan membayar harganya, supaya aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Daud membayar harga itu. Daud mau memberikan korban itu karena dia tahu dia bersalah. Kalau dia raja, orang kasih begitu, hari kaya begini, apalagi di tengah-tengah situasi corona yang berdampak pada perekonomian kita, yang berdampak pada pekerjaan kita, dikasih cuma-cuma, haleluya. Ya. Tapi Daud tahu diri, karena itu tadi yang pertama, bahwa dia mempunyai kerendahan hati. Dia mempunyai kerendahan hati. Dia punya kerendahan hati. Dia tahu diri di hadapan Tuhan. Itu yang membuat dia berani bayar harga bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudaraku, mungkin banyak di antara kita yang jenuh, bosan, atau malas ketika mungkin saya mengajak kita, mengingatkan kita untuk doa siang, doa pagi, doa malam, bangun mesbah. Mungkin ada yang bosan, mungkin ada yang udah menganggap biasa, Pak Marlon pasti hanya begitu terus, pasti WA-nya cuman ajak doa, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berani bayar harga, keluar dari kenyamanan kita dan terus membangun mesbah di tengah keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Men, sekali lagi saya mau katakan, waktu Anda, saya, kita berani bayar harga, keluar dari kenyamanan kita, ya, dan kita mau membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita, tidak akan sia-sia. Ayo semangat, ayo bangun. Semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Suatu saat kau akan bangga bahwa engkau menjadi bagian kecil dalam pemulihan bangsa kita. Engkau akan bangga bahwa engkau akan menjadi mitra Tuhan untuk membawa pemulihan bagi keluargamu. Kau akan bangga melihat tidak ada perkara yang mustahil dalam hidupmu ketika Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Jangan menyerah, jangan lengah, jangan jemu-jemu untuk terus membangun mesbah bagi Tuhan dalam hidupmu dan di dalam keluargamu. Tidak ada korban yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apabila itu lahir dari poin pertama tadi di atas, lahir dari hati yang utuh, hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kerendahan hati dan penyerahan diri total, tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu Nuh, dia keluar mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia membangun mesbah itu di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Waktu Abraham bangun mesbah, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tidak sia-sia yang dia kerjakan. Tuhan berjanji, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir
di tepi pantai, dan dikatakan bahwa kepada keturunanmu lah aku akan menggenapi dan memberi negeri ini, dan melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak ada yang sia-sia. Makanya jangan kita malas, ya, jangan kita jemu-jemu untuk datang membangun mesbah di hadapan Tuhan dengan keluarga kita. Hari ini saya bersyukur, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di balik semua yang terjadi, bahwa ada rencana Tuhan yang baik. Kami boleh membangun mesbah, saya, istri, dengan ketiga anak kami, ya, bangun penyembahan, mengajarkan kepada anak-anak kami pentingnya doa, pentingnya penyembahan. Dan kami melihat bahwa apa yang kami bangun tidak sia-sia. Apa yang kami berikan, persembahkan bagi Tuhan tidak sia-sia. Sampai detik ini Tuhan pelihara kami. Sampai detik ini semua yang menjadi kebutuhan kami Tuhan sediakan. Tuhan pakai orang-orang yang di luar nalar kami. Tuhan pakai hal-hal di luar pikiran kami untuk menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kami. Sekali lagi, tidak ada korban yang sia-sia di hadapan Tuhan. Apabila itu lahir dari hati kita. Ingat, mulai dari Nuh sampai ke Musa, setelah mesbah didirikan, ada korban di atasnya, maka terjadi perjanjian. Amin. Terjadi perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ini akan membuat kita bertahan. Jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap sepele untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Ada power di dalamnya, ada kuasa. Perjanjian Allah terjadi ketika mesbah itu dibangun. Dan waktu Yesus mempersembahkan dirinya, Alkitab mencatat, sebagai mesbah di hadapan Tuhan, Dia membawa darahnya sebagai korban. Perjanjian itu terjadi. Saya dan Bapak Ibu hari ini kita diselamatkan. Hari ini kita memperoleh jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu kita bangun mesbah itu, perjanjian itu akan kita terima. Dan perjanjian itu pasti tergenapi. Haleluya. Jadi mari saya ajak saudara, bangun mesbah Tuhan di hadapan Tuhan. Bawa korbanmu di hadapan Tuhan. Bawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Mau engkau lagi capek, mau engkau lagi punya masalah, engkau lagi sakit kah, engkau lagi ini dan itu kah. Sudah banyak kesaksian-kesaksian yang membuktikan kebesaran Tuhan. Sudah banyak kesaksian kita lihat bahwa semua yang dilakukan itu tidak sia-sia. Allah turun di dalamnya, menggenapi janjinya, mujizat terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya tadi katakan kepada kita semua bahwa kita tidak sia-sia. Waktu kita naikkan mesbah doa itu, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan keutuhan hati kita, kerendahan hati dan penyerahan diri kita di hadapan itu, tidak sia-sia. Meskipun kecil, kita akan bangga bahwa kita menjadi bagian dari pemulihan bangsa ini. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak kita semua hari ini, saat ini, bagi Anda yang sudah kendor, bagi Anda yang sudah bosan, mungkin sudah sampai pada titik menyerah, semangat lagi, semangat, bangun kembali mesbah doamu di hadapan Tuhan. Bangun kembali manusia rohmu di hadapan Tuhan. Katakan buat hidupmu, aku adalah penyembah Allah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Keadaan apapun, mau hari ini aku tidak bisa makan, mau hari ini banyak penyakit menular di luar sana, mau hari ini aku dirumahkan dari pekerjaanku, tapi aku tetap mau menyembah Tuhan. Aku tetap mau memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam doa, di dalam penyerahan diriku, maka pasti Tuhan memberkati.
Ini firman Tuhan, ini bukan perkataan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun mesbah bagi Tuhan. Jangan anggap sepele ketika kita membangun mesbah dengan puji-pujian, dengan doa dan hidup dalam firman. Jangan anggap sepele. Kuasanya itu besar. Kuasanya itu dikatakan bukan hanya terjadi bagi kita, tapi sanggup memulihkan negeri. Amin. Kalau kita setia dalam mesbah kita bagi Tuhan, ingat, wabah corona ini gak akan lama. Persoalan ekonomi atau apapun yang melanda kita, Tuhan akan melakukan bagiannya dan semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Mari bangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan bagi kita semua di hari yang begitu luar biasa, masuk dalam bulan Mei. Kiranya kita semua diberkati. Pentingnya membangun mesbah Tuhan adalah membawa penyembahan kita bagi Dia, membawa korban kita bagi Dia, dan mujizat Dia sediakan bagi kita. Covenant, perjanjian itu Dia berikan bagi kita. Dan kalau Dia berjanji, Dia pasti memenuhi. Tuhan Yesus memberkati sampai berjumpa lagi. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa bagi semua yang mendengarkannya pada saat ini, kiranya hidup mereka diberkati melalui kebenaran firman ini Tuhan. Agar semua jemaat Tuhan terus membangun mesbah di hadapan Engkau Tuhan. Terus berhubungan intim dengan Engkau, membawa korban syukur mereka bagi Tuhan. Dan di dalam itu Tuhan, ada perjanjian antara Engkau melalui firman-Mu, dan pasti Engkau menggenapi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur meteraikan firman ini dalam roh, jiwa, tubuh kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Roh-Mu yang kudus mengembuskan firman-Mu ini, memberi rema bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. At noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli! Eli! Lema sabachthani! which means, my God, why have you forsaken me? Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah. One of them ran and filled a sponge with sour wine. Holding it up to him on a stick so he could drink. But the rest said, Leave him alone! Let's see whether Elijah will come and save him! Then Jesus shouted out again, Father, I entrust my spirit into your hand. and he gave up his spirit. At that moment, the curtain in the temple was torn in two. The earth shook. Rocks split apart. And tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead after Jesus' resurrection. They left the cemetery, went into the holy city of Jerusalem, and appeared to many people. The Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened. They said, "Truly, this was the Son of God." Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin.
Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Semoga sudah jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bunyikan hanya kau Tuhan hidupku. Hanya kau Tuhan hidupku, kau berikan hidup yang baru. Jalanmu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kehadirat-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi, karena salibmu, haleluya. Oh, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus di pagi hari yang begitu indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah, kuduskanlah kami dalam mengambil bagian di perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Biarlah kami semua layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, dan kami mendapat persekutuan dalam kematian serta kebangkitan Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat roti di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam bilur-bilurnya ia menanggung segala sakit, penyakit, serta kelemahan di dalam tubuh kita. Percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa kelak di awan-awan permai Tuhan akan membangkitkan kita bersama orang-orang kudus lainnya dan mengaruniakan kepada kita tubuh kemuliaan yang baru bagi setiap kita. Amin. Mari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita katakan bersama bahwa
inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan di tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum Bapak Ibu mengaminkan setiap perkataan saya mengizinkan kita semua untuk berdoa. Nyatakan segala doa yang Engkau ingin Tuhan jawab di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengangkat cawan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa setiap cawan yang ada di tangan kita yang dalamnya berisi anggur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa segala dosa, kesalahan kita sudah dibasuh, sudah ditanggung, disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa kuasa darah Yesus sudah mematahkan ikatan kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, pekerjaan setan iblis, semua dihancurkan dalam kuasa darah Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa setiap doa kita didengar dan dijawab Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Mari dengan mata tertuju kepada Tuhan kita katakan bersama bahwa inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita nikmati, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur padamu Tuhan, waktu-Mu dan darah-Mu yang menebus setiap kami, memberikan kami hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Tiada yang menandingi Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, ada janji yang memberikan kami hidup sampai detik ini Tuhan. Terima kasih perjamuan kudus Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih tetap seperti biasa, belum ada himbauan dari pemerintah tentang perizinan kita kembali boleh beribadah bersama di gedung. Oleh karena itu kita tetap berdoa, kita percaya bahwa wabah virus corona akan berakhir atas bangsa kita. Kerinduan kita boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah secara tatap langsung. Kita boleh saling membagi kasih yang Tuhan berikan bagi kami semua, kita semua. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan, dan tetap pandang Tuhan Yesus. Ya, itu saja yang bisa saya umumkan bagi kita semua. Ibadah minggu depan tetap kita akan online secara bersama, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, jaga kebersihan, tetap pakai masker ketika kita keluar, pulang dari luar, kita cuci tangan, cuci kaki. Kita harus membersihkan diri sebelum kita masuk dalam rumah supaya kita
kita semua terbebas dan kita diberkati oleh Tuhan. Lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan, Dia akan terus menjaga kita sampai akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari tetap berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh berjumpa bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami bersama-sama. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami minta tangan kasih Tuhan saja yang kiranya menghentikan, menghalaukan segala wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong supaya tidak ada lagi orang yang terjangkit semakin banyak Tuhan. Kami minta semakin hari semakin hilang dari atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintah kami di pusat sampai ke daerah agar terus terjadi sinkronisasi Tuhan untuk terus mereka berusaha menanggulangi wabah virus corona ini. Dan kami percaya bahwa bangsa ini akan kembali sehat, ekonomi kami akan semakin maju, tumbuh kembali Tuhan, dan kami semua akan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang sampai hari ini pun mereka tidak bisa bersekolah di sekolah mereka Tuhan, tetap di rumah mereka, dalam mereka belajar mandiri dengan orang tua, tetap diberkati Tuhan dengan hikmat, marifat, kepintaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Kau berkati semua yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan agar mereka pun diberkati dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar tangan kasih Tuhan terus senantiasa memberkati jemaat-Mu Tuhan, terutama mereka yang mungkin terdampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah Tuhan, agar mereka senantiasa kuat di dalam iman dan mereka tetap akan melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya kami semua tetap ada di dalam Tuhan dan kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan, kembalilah Engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan dimanapun Tuhan menempatkan Engkau, rukunlah Engkau, bahagialah Engkau, tetap miliki sukacita pengharapan iman di dalam Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kasih, anugerah, limpah rahmat, kesetiaan dari Allah Bapa senantiasa melimpah dalam hidupmu, yang mengurapi roh, jiwa, dan tubuhmu dengan pengurapan baru setiap hari Engkau alami sepanjang kehidupanmu. Apa saja yang Kau lakukan dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan, Ia buat berhasil. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan hujan berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu, keluarga, keturunan-keturunanmu diberkati Tuhan senantiasa. Bangku ladunanmu diberkati, perbendaharanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati,
Kekuatan kesehatanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati oleh Tuhan, yang menghalaukan dari hidupmu lalang pelahap, lalang pengirit, lalang pelompat yang memakan habis dari hasilmu, bahkan sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun karena tangan kasih Tuhan Yesus menopang kau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha ia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan yang menerima berkatnya, sama-sama kita katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku memuji-Mu, ku memuji, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Amin. Pada selesai, Tuhan Yesus